Bumi adalah planet terestrial, yaitu planet yang memiliki jarak terdekat dengan matahari, seperti planet Merkurius, Venus, dan Mars. Bumi juga termasuk planet karang yang berarti struktur lapisan bumi sebagian besar terdiri dari bebatuan, bukan seperti planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet-planet tersebut sebagian besar permukaannya planetnya tidak seperti struktur lapisan bumi, melainkan dari gas yang terkompresi. Bumi biasanya disebut sebagai dunia atau planet biru. Para ilmuwan memperkirakan bahwa bumi mulai terbentuk 4,54 miliar tahun yang lalu, sedangkan mulai muncul kehidupan pada 1 miliar tahun pertama. Lapisan-lapisan bumi terdiri dari berbagai bentuk yang secara umum berupa lautan dan daratan. Berdasarkan struktur lapisan bumi dibagi menjadi 3 bagian, mulai dari dalam hingga bagian terluar. Lapisan-lapisan bumi tersebut ialah inti bumi, mantel bumi, dan kerak bumi. Litosfer. Litosfer merupakan lapisan kerak bumi yang paling luar dan terdiri atas batuan padat dengan ketebalan rata-rata 1.200 km. Litosfer tersusun dalam 2 lapisan, yaitu kerak dan selubung, yang tebalnya 50-100 km. Litosfer merupakan lempeng yang bergerak sehingga dapat menimbulkan pergeseran benua. Litosfer memegang peranan penting dalam kehidupan tumbuhan. Tanah terbentuk apabila batu-batuan di permukaan litosfer mengalami degradasi, erosi, maupun proses fisika lainnya yang menjadi batuan kecil sampai pasir. Kerak bumi. Unsur-unsur kimia pembentuk kerak bumi adalah silikon sebesar 27,7%, aluminium sebesar 8,1%, besi sebesar 5,0%, kalsium sebesar 3,6%, natrium sebesar 2,8%, kalium sebesar 2,6%, dan magnesium sebesar 2,1%. Semua unsur-unsur tersebut membentuk satu senyawa yang biasa disebut bantuan. Struktur lapisan kerak bumi dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra. Kerak samudra tersusun oleh mineral yang kaya akan silikon, besi, magnesium yang disebut sima. Ketebalan kerak samudra berkisar antara 5-15 km dengan massa jenis rata-rata 3 gram. Kerak samudra biasanya disebut lapisan basaltis karena bantuan penyusunannya banyak mengandung basalt. Kerak benua tersusun oleh mineral yang kaya akan silikon dan aluminium, yang bisa disebut sial. Ketebalan kerak benua berkisar antara 30-80 km dengan rata-rata 35 km. Berat jenis rata-rata nilainya sekitar 2,85 gmcc. Kerak benua biasa disebut sebagai lapisan granitis karena penyusunan utama batuannya terdiri dari batuan yang banyak yang mengandung granitis. Pada kerak bagian bawah yang berbatasan dengan lapisan mantel, suhunya bisa mencapai 1.100 derajat. Antara kedua lapisan tersebut, terdapat sebuah lapisan yang disebut mohorififi. Discontinuity. Unsur kimia yang menyusun kerak bumi didominasikan oleh oksigen sebesar 46,6%. Berdasarkan sifat-sifat gelombang seismik, struktur lapisan bumi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu litosfer, atenosfer, dan mesosfer. Lapisan litosfer tersusun dari lapisan mantel bagian atas dan kerak bumi yang bersifat kaku dan keras. Selimut atau mantel bumi. Di atas lapisan inti bumi, terdapat lapisan yang disebut mantel bumi. Antara lapisan inti bumi dengan mantel bumi dibatasi oleh lapisan yang disebut Gutenberg discontinuity. Pada lapisan bumi, komposisinya didominasi oleh senyawa magnesium. Pada lapisan ini terdapat 2 jenis mantel, yaitu mantel luar dan mantel dalam bumi. Mantel luar jauh lebih tipis dari mantel dalam. Mantel luar berada sekitar 10-300 km di bawah permukaan bumi dengan lapisan yang bersifat plastis dan semi-plastis. Temperaturnya sekitar 1400 sampai dengan 3000 derajat Celcius dan berat jenisnya 3,4 sampai 4,3 gram per cm kubik. Selanjutnya itu mantel dalam.
Mantel dalam berada di antara 300 sampai 2890 km di bawah permukaan bumi yang mengandung besi dan mineral sima. Temperaturnya sekitar 3000 derajat Celcius. Batuannya tidak selalu cair karena tekanan yang tinggi. Berat jenisnya 4,3 sampai 5,4 gram per cm kubik. Berdasarkan arus atau gerakan lapisannya, mantel bumi dibedakan menjadi litosfer dan astenosfer. Astenosfer adalah bagian cair yang liat dari mantel luar. Litosfer adalah bagian kental dari kerak dan mantel luar. Litosfer mengapung di atas astenosfer, seperti halnya es di atas air. Inti bumi atau core. Inti bumi atau core yang terdiri dari material cair dengan penyusun utama logam besi 90%, nikel 8%, dan lain-lain yang terdapat pada kedalaman 2.900 sampai 5.200 km. Lapisan ini dibedakan menjadi lapisan inti luar dan lapisan inti dalam. Lapisan inti luar berada di kedalaman sekitar 2.890 sampai 5.150 km di bawah permukaan bumi. Ketebalan inti sekitar 2.200 km. Inti tersusun dari unsur utama besi, sedikit nikel, serta sekitar 10% sulfur dan oksigen. Inti luar begitu panas, sehingga material logamnya mencair. Temperatur bagian inti luar sekitar 4.000 sampai 5.000 derajat Celcius, berat jenisnya antara 10 sampai 12 cm kubik. Selanjutnya masuk ke pembahasan mengenai inti dalam bumi. Inti dalam bumi adalah bagian paling dalam yang berbentuk bola padat dengan jari-jari sekitar 1220 km. Menurut studi seismologi, panjang jari-jari inti dalam bumi ini sekitar 70% dari jari-jari bulan, yang berada di angka 5.150 sampai 6.370 km di bawah permukaan bumi. Inti dalam yang menjadi pusat bumi bersifat padat dan ketebalannya sekitar 1.250 km. Inti dalam tersusun dari unsur utama yaitu besi dan nikel, dan unsur ringannya seperti sulfur, karbon, oksigen, silikon, dan potasium. Temperatur bagian inti dalam sekitar 5.000 sampai 6.000 derajat Celcius. Tekanan yang sangat kuat menyebabkan inti bumi bersifat padat meskipun temperaturnya sangat panas. Berat jenis inti dalam sekitar 15 gram per cm kubik. Perputaran bumi menyebabkan inti luar berputar mengelilingi inti dalam dan bumi menjadi magnetis. Kedua inti ini dipisahkan oleh sebuah lapisan yang disebut dengan Lehman discontinuity. Terbentuknya benua dan samudra. Pada 225 juta tahun yang lalu, bumi adalah dinamakan benua Pangea yang sangat luas, hanya ada dua bagian yaitu wilayah Laurasia di bagian utara dan wilayah Gondwana di bagian selatan. Masa ini dikatakan sebagai zaman Permian. Pada 200 juta tahun yang lalu, benua Pangea ini terbelah karena ada beberapa kejadian pergeseran lempeng tektonik, sehingga muncullah Samudra Atlantik di antara bagian wilayah Laurasia dan wilayah Gondwana. Kemudian wilayah Gondwana terpecah menjadi 3 bagian, yaitu bagian India, Amerika Selatan, dan Amerika. Masa ini dikatakan sebagai zaman Terasik. Pada 135 juta tahun yang lalu, terjadi keretakan wilayah Amerika Utara dan wilayah Eurasia. Wilayah Amerika Selatan dan Afrika pun semakin berjauhan sehingga Samudra Atlantik Selatan semakin luas, dan wilayah India semakin bergerak menuju Asia. Masa ini dikatakan sebagai zaman Jurasik. Pada 65 juta tahun yang lalu, wilayah Amerika Selatan dan Afrika semakin menjauh, dan India semakin bergerak mendekati wilayah Asia. Eropa dan Amerika masih dihubungkan dengan Greenland. Masa ini dikatakan sebagai zaman Cretaceous. Zaman sekarang, permukaan bumi sudah terbentuk sedemikian rupa di mana beberapa benua dan samudra terbentuk dengan sempurna. Nama benua dan samudra. A. Benua yaitu terdiri dari benua Asia, benua Amerika, benua Australia, benua Afrika, benua Eropa, dan benua Antartika. B. Samudra yaitu Samudra Pasifik, Samudra Hindia, Samudra Atlantik, dan Samudra Arktik.